Kata-kata acuh tak acuh Xiao Yan terdengar di depan ruang terbuka ini, seperti petir, langsung membangunkan semua orang. Pergelangan tangannya digenggam oleh Xiao Yan, wajah Zhuang He muram, dan ekspresinya semakin berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia ingin menariknya kembali, tetapi menemukan bahwa tangan Xiao Yan seperti baja, dan dia dengan kuat menggenggam pergelangan tangannya, tidak dapat melepaskan diri. Klik, melihat konflik antara Kapten dan Xiao Yan, para siswa di sekitarnya yang berpatroli semua terkejut, dan mereka semua bergegas maju, masing-masing dengan tombak hitam, dan mengelilingi mereka dengan ekspresi gugup. Jin Wei dan yang lainnya memandang Xiao Yan dengan wajah gila, dan kemudian tanpa sadar melihat tali yang putus di tanah di sebelah mereka. Ini adalah prajurit roh tingkat rendah khusus yang dibuat oleh tim eksekusi perguruan tinggi. Bahkan kaisar dan yang kuat bisa diikat dengan kuat tunggu. Barusan, orang ini membebaskan diri hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Siapa kamu? Wajah Zhuang He jelek. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang tak tertandingi. Dia memelototi Gu Yuan dan mereka berdua, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan di depannya, dan hatinya sudah bergejolak. Bagaimana mungkin Kaisar Roh Belaka memiliki kekuatan tirani seperti itu, dan di depannya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Xiao Yan melihat sekeliling dan melihat beberapa siswa yang menjaga akademi bergegas menuju akademi. Diperkirakan mereka akan melapor kepada orang-orang besar itu. Memikirkan hal ini, Xiao Yan juga tersenyum ringan, tidak menjawab kata-kata Zhuang He, dan memiringkan kepalanya sedikit, berkata, "Ayah, Paman Zhu, jangan ikut campur." Kedua Gu Yuan tersenyum dan mengangguk, lalu menutup mata ke mata suram Zhuang He, dan melangkah mundur satu demi satu, dan saat keduanya berjalan, para siswa yang menjaga di sekitar kerumunan semua gugup dan menatap mereka, rakyat. Jangan biarkan mereka pergi sendirian. Gu Yuan dan Zhu Kun memiliki niat buruk dan menutupi penjajah, dosa mereka akan sulit untuk ditebus. Melihat ini, Zhuang He berteriak keras, dan suaranya bergema di seluruh ruang terbuka, dengan gema bergema. Alis Xiao Yan sedikit berkerut ketika mendengar kata-kata itu. Dia melirik yang pertama, dan perlahan melepaskan tangan yang menggenggam pergelangan tangannya. Ketika pergelangan tangannya dilepaskan, Zhuang He segera berteriak marah. Kaisar sumber ki di telapak tangannya melonjak dengan panik, dan dia membombardir ke arah dada Xiao Yan, penuh dengan aura pembunuh. Xiao Yan mendengus dingin, menutup mata terhadap telapak tangan Zhuang He yang terbanting. Lengan kanannya terentang seperti kilat, mengenai dada Zhuang He selangkah lebih maju. Tinju memukul tubuh yang terakhir biasa-biasa saja, dan Zhuang He membanting dengan tamparan. Saat berikutnya, yang terakhir tersandung ke belakang dengan wajah jelek, tidak lagi setampan sebelumnya. Membungkuk untuk mengambil gulungan percobaan, Xiao Yan menghela nafas dan berkata tanpa daya, "Apakah kamu bodoh? Kataku, biarkan kamu melihat gulungan ini dulu." Setelah mundur beberapa langkah, dia berhenti dengan susah payah. Wajah Zhuang He sangat jelek, dia merasakan sakit di dadanya, dan dia hampir gila karena marah. Setelah memasuki akademi selama bertahun-tahun, saya bukan hanya kapten tim eksekusi, tetapi juga ahli teratas dalam peringkat naga. Hari ini, wajah saya akan ditampar oleh roh kaisar. Meskipun dia sangat marah, Zhuang He tidak gegabah. Dia memberi Xiao Yan tatapan muram, menyangkal gagasan ingin semua siswa penjaga mengepungnya. Orang ini jauh lebih tirani daripada dirinya sendiri. Tidak mungkin bagi para siswa di akademi untuk menyebabkan kerusakan pada mereka. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, Zhuang He melirik gulungan di tangan mantan. Perasaan yang akrab muncul di benaknya, tetapi di bawah pengaruh amarahnya, dia berpikir dalam-dalam. Dengan mendengus dingin, Zhuang He menarik pandangannya, wajahnya dingin. Tepat ketika dia akan berbicara, Xiao Yan melintas dan menyapu ke arah Zhuang He. Telapak tangannya mencubit bahu Zhuang He seperti cakar besi, dan kekuatan sangat hebat sehingga Zhuang He tidak bisa bergerak sama sekali. Juga, namaku Xiao Yan, bukan penyusup. Xiao Yan memandang Zhuang He dengan dingin, dengan nada acuh tak acuh. Arogansi superior pria ini entah dari mana benar-benar menjengkelkan hari ini. Pergi ke neraka, dengan mudah dikendalikan oleh Xiao Yan, dahi Zhuang He meledak dengan urat biru, dan tinjunya tiba-tiba terbanting, membawa suara siulan yang ganas, langsung mengenai perut Xiao Yan. Alis Xiao Yan berkerut, dan warna dingin melintas di matanya. Telapak tangan yang meraih bahu Zhuang He tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Kekuatan yang berat membuat Zhuang He tiba-tiba menangis kesakitan. Kaki kiri Xiao Yan tiba-tiba jatuh, dan Zhuang He terlempar. Tendangan terbang keluar dan menghantam tanah tidak jauh.
Pemimpin tim, melihat Zhuang He ditembak terbang oleh Xiao Yan lagi, Jin Wei tidak tahan lagi. Dia akan bergegas keluar dan dihentikan oleh Zukun, yang ada di sampingnya. Melihat ini, Jin Wei sangat marah dan hampir untuk memarahi. Zukun berkata dengan suara dingin, kamu adalah orang yang membawa Xiao Yan ke sini sekarang. Dia tidak mempermalukanmu. Ini sudah sangat bagus. Jika kamu keluar sekarang, aku takut Zhuang dia akan melakukannya, terluka lebih parah. Mendengar ini, Jin Wei tidak bisa menahan langkahnya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Di belakangnya, beberapa orang yang terjebak dengan Xiao Yan dan datang ke sini bersamanya, menunjukkan sedikit ketakutan di wajah mereka. Jangan khawatir, masalah ini pada akhirnya akan diselesaikan, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Gu Yuan menoleh, tersenyum pada Jin Wei dan yang lainnya, dan mengatakan sesuatu untuk menenangkan mereka. Dua senior, siapa dia? Gigi Jin Wei tampak gemetar, menatap Xiao Yan di lapangan, katanya dengan ngeri. Dia akan setara dengan, tidak, dia akan melampaui pria Mu Yuyang. Gu Yuan menatap Xiao Yan dengan senyum di sudut mulutnya, dia sangat percaya pada Xiao Yan. Mendengar kata-kata Gu Yuan, Jin Wei mau tidak mau tercengang. Mu Yuyang hampir merupakan eksistensi legendaris di akademi, jadi mereka tidak berani memandangnya. Siapa pria bernama Xiao Yan ini? Kau bajingan, ayo ambilkan untukku. Sambungan itu dipukul terbang oleh Xiao Yan, Zhuang dia tidak bisa lagi tetap tenang. Dia berdiri dari tanah dengan susah payah, dan tiba-tiba berteriak dengan marah, matanya penuh amarah, seolah-olah dia akan mencabik-cabik Xiao Yan. Mendengar kata-kata Zhuang He, lusinan siswa yang berpatroli di sekitar tertegun sejenak, tetapi mereka saling memandang dan melihat kekuatan Xiao Yan, dan tidak ada yang berani maju dengan enteng. Kenapa, kamu harus melakukan yang sebaliknya? Melihat bahwa tidak ada yang mengambil tindakan apapun, wajah Zhuang He suram seperti air, dan dia hampir gila. Xiao Yan melirik Zhuang He, yang berpura-pura gila, dan mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Mendengar kata-kata ini, beberapa siswa yang berpatroli mengertakkan gigi dengan ekspresi jelek, dan akhirnya berteriak dan bergegas menuju Xiao Yan. Berhenti. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari langit di belakang, seolah-olah memiliki kekuatan untuk mengejutkan pikiran, menyebabkan para siswa patroli yang hampir bergegas berhenti tanpa sadar. Semua orang melihat ke belakang, dan seorang lelaki tua berambut panjang dengan jubah abu-abu sudah pergi, melihat ke bawah, melihat penampilan malu Zhuang He dan perilaku semua orang. Mereka sudah mengerti sedikit, dan sekarang mereka mengalihkan perhatian mereka ke tubuh Xiao Yan. Zukun, Gu Yuan, ada apa? Pria tua berjubah abu-abu mendarat di lapangan, menatap Xiao Yan, dan langsung bertanya tentang Gu Yuan dan mereka berdua. Mereka juga tokoh terkenal di halaman dalam. Hari ini, hal semacam ini secara alami tidak ada hubungannya dengan mereka. Melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu, hati semua orang lega, dan suasana awalnya yang tegang juga menghilang dalam sekejap. Penatua Wu, ekspresi Gu Yuan dan Zukun tetap tidak berubah, dan sedikit membungkuk pada lelaki tua itu. Di mata lelaki tua yang dingin itu, Gu Yuan lang berkata, Zhuang He bermaksud untuk mencegah masuknya pengadilan suci. Kejahatan ini harus dihukum. Begitu kata-kata itu keluar, kulit Zhuang He berubah seketika, ekspresi ganasnya segera menghilang, dan digantikan oleh keterkejutan yang tak ada habisnya. Penguji peringkat suci, Penatua Wu mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, wajahnya sedikit berubah, matanya berkedip, dan kemudian dia mendengus dingin, ada banyak omong kosong. Dalam beberapa tahun terakhir, kapan Yun Luo Chol Lege pernah memiliki penguji peringkat suci? Xiao Yan menyipitkan matanya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan membelai gulungan percobaan di tangannya dengan telapak tangannya. Tepat saat dia akan berbicara, Zukun maju selangkah dan berkata dengan keras, Penatua Wu, kamu juga orang ketiga, pangkat Penatua Akademi. Setelah Penatua Fang membawa kami ke akademi, dia tidak memberitahumu tentang penampilan ujian suci. Setelah mendengar ini, Penatua Wu tidak bisa tenang lagi, matanya yang tajam tertuju pada Xiao Yan, bibirnya tampak bergetar, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Melihat mata ragu Penatua Wu, hati Xiao Yan juga penuh dengan kebingungan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melemparkan gulungan di tangannya ke Penatua Wu, dia ada di bawah Xiao Yan. Jika kamu tidak percaya padaku, senior, tolong lihat gulungan ini. Petik 2. Penatua Wu mengambil gulungan percobaan dengan ekspresi bermartabat.
Setelah melihat tampilan gulungan itu, wajahnya menjadi semakin aneh. Ini adalah gulungan percobaan Universitas Yunluo. Mungkinkah orang ini? Tidak mungkin. Dia melihat Fang dengan jelas, lalu, bola yang dipegang oleh Yun hancur, dan bola itu melambangkan pengadilan suci. Jika maniknya rusak, orang tidak akan ada di dunia ini. Meskipun dia sangat bingung, hati Penatua Wu melonjak tanpa sadar, dan saat dia mendapatkan gulungan itu terkoyak. Wah, begitu gulungan itu terkoyak, 10 kecemerlangan yang luar biasa tiba-tiba meledak darinya, mencerminkan wajah Penatua Wu, sangat mempesona. 10 cara. Melihat Guang Hua, ekspresi Elder Wu langsung membeku, dan saat berikutnya, kegembiraan yang tak tertandingi melompat keluar dari hatinya. Sebenarnya, dia masih hidup. Karena kegembiraannya, aura Penatua Wu tiba-tiba naik ke langit, menjatuhkan siswa penjaga di sekitarnya satu demi satu, dan sejumlah besar debu terangkat di ruang terbuka. Dalam debu, wajah Zhuang He sangat pucat, dan kemarahan di matanya menghilang, digantikan oleh keheranan yang tak ada habisnya. Saat itu, ketika dia memasuki akademi, dia juga telah ditempa oleh kekuatan gulungan percobaan. Secara alami, dia tahu berapa jumlah kecemerlangan yang diwakilinya. Di masa lalu, dia hanya sebaik 6 kecemerlangan, yaitu dianggap oleh beberapa tetua akademi. Jenius, simbol 10 kecemerlangan, bahkan dia tidak bisa membayangkannya. Mendengar Tetua Wu bergumam pada dirinya sendiri, Xiao Yan mengerutkan kening, apa artinya dia masih hidup. Panggilan. Setelah waktu yang lama, Penatua Wu baru saja menjadi tenang, mengambil napas dalam-dalam, menatap Xiao Yan dalam-dalam, dan kemudian, di bawah mata gila semua orang di sekitarnya, perlahan-lahan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, atas nama para tetua dari perguruan tinggi Yunluo, Wu Changqing menyambut Ordo Suci. Para penguji telah kembali. Begitu kata-kata itu keluar, para siswa di sekitarnya langsung tercengang. Bahkan Gu Yuan dan Zukun sedikit terkejut ketika mereka melihat kinerja Penatua Wu. Meskipun mereka berdua tahu sikap akademi terhadap penguji peringkat suci, tapi aku masih tidak menyangka Penatua Wu begitu lugas. Zhuang He, yang tidak jauh, mendengar kata-kata Penatua Wu, wajahnya langsung berubah dari pucat menjadi biru, dan kemudian dia membuka mulutnya dan hampir jatuh ke tanah. Ya, dia akan terkejut, dan hari ini dia akan menggenggam tinjunya dan salut pada ujian suci. Xiao Yan juga sedikit tercengang ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian buru-buru membalas hormat, Xiao Mou cukup beruntung untuk tidak dipermalukan, dan telah menyelesaikan ketiga tugas percobaan peringkat suci. Wu Changqing menatap Xiao Yan dalam-dalam ketika dia mendengar kata-kata itu, matanya penuh kejutan, dan dia sedikit mengangguk, ikutlah denganku dan temui para tetua. Saat dia mengatakan itu, matanya yang tajam menyapu ruang terbuka, dan akhirnya meletakkannya di Zhuang He. Melihat penampilan yang terakhir, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Zhuang He, serahkan posisimu sebagai kapten untuk saat ini, dan aku akan berbicara kepadamu nanti. Ketika kata-kata itu jatuh, Wu Changqing membungkukkan tangannya ke Xiao Yan, berbalik dan berjalan menuju pintu masuk akademi. Xiao Yan tidak ragu untuk melihat ini, mengangguk ke Zukun dan Gu Yuan, dan mengikuti dengan cermat. Gu Yuan dan Zukun melihat sekeliling. Para siswa di sekitarnya ngeri dan tidak tahu betapa lucunya mereka. Mereka mengangguk satu sama lain dan kemudian mengikuti. Kata-kata Wu Changqing terdengar seperti guntur di telinga Zhuang He, langsung membuat tubuh yang terakhir menjadi lunak, dan dia hampir tidak bisa berdiri. Kuku yang tajam dimasukkan langsung ke dalam daging, dan darah sudah mengalir ke bawah. Xiao Yan, penguji peringkat suci, bahkan jika kamu sangat berbakat, sekarang kamu tidak lebih dari seorang kaisar. Raungan kebencian terus bergema di benak Zhuang He, menyebabkan jejak darah di matanya secara bertahap. Balas dendam ini harus dibalaskan. Pintu masuk Akademi Yunluo adalah cahaya yang indah, seperti pusaran ruang, membingungkan. Mengikuti Penatua Wu ke pusaran, mata Xiao Yan langsung menjadi kabur, dan saat berikutnya, bidang penglihatan yang tak terbatas tiba-tiba muncul. Melihat ke atas, sepertinya gunung raksasa terbelah secara horizontal. Lembah dan dataran di bawahnya tidak ada habisnya, dan ada banyak paviliun, seperti surga. Tempat di mana keduanya berdiri saat ini berada di puncak lembah, menghadap Gu, mata penuh kemakmuran. Di sekitar ngarai, ada puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya yang langsung ke langit, dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti negeri dongeng. Di ujung mata, bidang penglihatannya luas, dan beberapa ribu air terjun zang mengalir ke belakang,
dan uapnya mengepul, bahkan jika jaraknya ribuan mil, mereka masih dapat dideteksi. Ini adalah Akademi Yunluo. Xiao Yan melihat ke ngarai di bawah, ada banyak paviliun, tak terbatas dan tersebar. Wu Changqing melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan lembut, ikutlah denganku. Saat dia mengatakan itu, sosoknya melintas dan dia sudah tersapu di sepanjang puncak gunung. Xiao Yan melirik lembah di bawah. Meskipun dia sangat ingin melihat Suner dan Cailin, dia tidak punya pilihan selain pergi bersama Wu Changqing. Transmisi suara Penatua Wu, ada apa dengan memanggil kita ke sini? Saya tidak tahu, saya baru saja menerima transmisi suara, dan sepertinya saya sedang terburu-buru. Cepat, sudah berapa tahun dia menjadi penatua penegak hukum dari Departemen Eksekusi, dan dia juga terburu-buru. Ini sangat menarik. Di puncak gunung, di daerah yang diselimuti awan, beberapa sosok terbang satu demi satu, dan sayap Kaisar Qi jatuh ke tanah dengan getaran di belakang mereka. Semua orang mengenakan jubah abu-abu dengan 3 batang horizontal emas di atasnya. Dada mereka ketika mereka mendarat itu sudah berbisik. Saya mendengar bahwa Yuan Tianmu kembali dan membawa kembali kepala Sentu, tetapi tampaknya dia juga menghabiskan jimat pembunuh Qian yang kejam. Saat berbicara, seorang lelaki tua dengan alis putih dan rambut hitam datang dari langit, melihat banyak tetua, dan tersenyum lembut. Penatua Sao juga ada di sini. Ketika mereka melihat pengunjung itu, semua orang terkejut. Yang pertama adalah tetua tingkat 2 dari Yunluo Chol Lege. Ini adalah masalah yang mendesak bagi Penatua Wu sehingga dia benar-benar mengundang Penatua Sao. Sentu adalah pemimpin kedua jemaat Changri. Saya mendengar bahwa dia gagal dipromosikan menjadi kaisar, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada kaisar. Dengan kekuatan Yuan Tianmu, tidak sulit untuk mengalahkannya. Jimat meskipun berharga, dapat ditukar dengan 1 jika Anda ingin menggunakan catatan ini. Setelah mendengarkan kata-kata Penatua Sao, ada juga suara kekaguman dari kerumunan, seperti yang diharapkan dari para elit alam lembah. Mereka benar-benar memenuhi tanggung jawab mereka yang berat. Penatua Sao, ada apa Penatua Wu memanggil kita ke sini? Seorang tetua yang lebih muda membungkuk dengan lembut kepada Penatua Sao. Penatua Sao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu, tetapi dengan temperamennya, tidak ada peristiwa besar yang tidak akan begitu gegabah. Seorang tetua di samping tertawa dan berkata, Penatua Sao mengatakan bahwa dengan karakter pria itu, dia paling bosan dengan pertemuan semacam ini. Ini adalah pertama kalinya dia berinisiatif untuk menghubungi kami. Pembicaranya adalah Fang yang lebih tua yang merekrut Xiao Yan saat itu. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi wajahnya tidak berubah sama sekali. Hei, kami datang. Di antara banyak penatua, tidak ada kekurangan orang dengan jiwa yang kuat, dan ketika mereka berbicara, mereka menyadari fluktuasi nafas di luar. 2 orang. Mengapa ada lagi? Roh Kaisar. Di tengah keraguan semua orang, ruang di depannya sedikit bergetar, dan sosok Penatua Wu muncul. Di belakangnya, ruang itu berdesir lagi, diikuti oleh seorang pria muda berjubah hitam. Penatua Wu, ini. Ketika Wu Changqing membawa seorang pria muda, semua tetua sedikit terkejut. Pria muda itu jelas tidak berpakaian sebagai mahasiswa Yunluo Chol Lege, dan melihat momentumnya, itu lebih seperti penyerang yang ganas, tidak seperti orang biasa. Mahasiswa, hati-hati. Penatua Sao menyipitkan matanya sedikit, menatap Xiao Yan dan bertanya perlahan. Banyak tetua di sampingnya juga memandang Wu Changqing dengan mata bingung. Mungkinkah mereka dipanggil karena pemuda ini? Di kerumunan, Penatua Fang mengerutkan kening, melihat penampilan Xiao Yan, dia selalu merasakan deja vu. Saya telah melihat Penatua Sao dan semua penatua. Wu Changqing sedikit membungkukkan tangannya kepada semua orang dan melirik Xiao Yan di belakangnya, bahkan di depan sekelompok kaisar, yang terakhir tidak menunjukkan ekspresi panik sedikit pun. Penatua Fang, saat itu, kamulah yang merawat bola penguji peringkat suci itu. Wu Changqing menatap langsung ke arah Fang Yun dan berkata dengan keras. Mendengar Wu Changqing tiba-tiba bertanya tentang sesuatu dari beberapa tahun yang lalu, Fang Yun tertegun sejenak, dan tanpa sadar mengangguk, tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di benaknya, dan ekspresinya berubah seketika ketika dia melihat Xiao Yan, aku ingat itu. Pengadilan suci, adalah kamu. Xiao Yan melihat sekeliling dan melihat Penatua Fang. Setelah tertegun sejenak, Xiao Yan mengenalinya. Penatua Fang, setelah beberapa tahun, saya sangat bersemangat untuk bertemu lagi hari ini.
Teriakan tiba-tiba Elder Fang membuat para tetua di sekitarnya tertegun sejenak, dan kemudian semua menatap Xiao Yan dengan keraguan dalam ekspresi mereka. Penatua Fang, kita semua bisa melihat pecahnya manik bundar itu. Manik itu menghancurkan dan membunuh orang. Ini bisa terjadi pada semua penguji. Bagaimana orang ini bisa menjadi penguji tingkat suci saat itu? Seorang pria tua di sebelah Fang Yun mendengus dingin dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saat itu, Fang Yun membawa Gu Yuan dan yang lainnya kembali ke akademi. Ketika semua orang mendengar bahwa mereka telah merekrut penguji tingkat suci, mereka semua gembira. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, lingkaran yang melambangkan penguji tingkat suci lahir manik-manik itu rusak, dan itu juga membuat hati semua orang tenggelam ke dasar. Setelah bertahun-tahun, akhirnya dilupakan, dan seseorang benar-benar mengeluarkannya dan membuat keributan besar. Setelah mendengarkan kata-kata penatua, banyak penatua, termasuk penatua Sao, mengerutkan kening dan memandang Fang Yun. Tetapi yang terakhir masih sangat bersemangat dan melanjutkan, itu tidak salah, itu pasti dia. Penatua Wu merenung. Ketika mata semua orang beralih ke Xiao Yan lagi, yang pertama perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan merobek gulungan percobaan di tangannya. Dalam sekejap, 10 sinar kecemerlangan memenuhi seluruh ruang, mencerminkan wajah banyak penatua, memetakan ekspresi indah semua orang. 10 cara, 10 cara. Penguji suci, mengapa kamu hidup? Melihat 10 sinar kecemerlangan keluar dari gulungan itu, psikologi semua orang akhirnya terguncang. Penatua Fang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia melangkah maju, memandang Xiao Yan dan berseru, luar biasa, tidak bisa dipercaya, kurang dari 10, sudah di sini selama 20 tahun. Penguji peringkat suci, kembali. Masa depan Yun Luo Chol Lege, akhirnya memiliki secercah harapan. Mata Penatua Sao sangat buas, dan dia dapat melihat sekilas bahwa 10 kecemerlangan ini jelas bukan tiruan. Dia menghela nafas dan nadanya penuh kelegaan. Suara emosi jatuh, dan Penatua Sao melangkah maju secara langsung, mengambil gulungan percobaan dari Penatua Wu, meliriknya, dan kemudian memandang Xiao Yan dan tersenyum. Dalam 9 tahun, Anda akan tiba di Yun Luo Chol Lege. Sangat bagus. Sangat bagus. Apakah kamu sudah memenuhi ketiga syarat di atas? Penguji tingkat suci sejati tidak hanya membutuhkan temperamen dan ketangguhan, tetapi juga kekuatan luar biasa. Kondisi di atas memang sangat keras. Bahkan Penatua Sao sedikit emosional, tetapi sejak dia kembali, dia pasti mengalami hal ekstrim. Pengalaman sulit, bahkan jika item tertentu tidak selesai, cobalah untuk menyimpannya sebanyak mungkin. Penatua Fang, yang berada di samping Xiao Yan, sedikit mengubah wajahnya ketika mendengar kata-kata itu. Dia juga mengingat isi gulungan itu, dan segera berkata dengan cemas Penatua Sao, Xiao Yan baru saja datang ke dunia besar ketika dia diuji, dan kekuatannya sangat lemah. Bahkan Muyu yang mencapai tingkat kaisar ketika dia mengambil persidangan, Anda telah melihat 3 cobaan itu, bahkan kami mungkin tidak dapat menyelesaikannya. Petik 2. Penatua Fang masih ingin berbicara, tetapi dihalangi oleh Penatua Sao, yang tidak berbicara, tetapi masih menatap Xiao Yan sambil tersenyum. Begitu kata-kata tetua Fang keluar, banyak tetua di belakangnya ingat bahwa Xiao Yan hanyalah seorang doudi yang baru saja tiba di dunia besar ketika dia menerima persidangan. Dengan kekuatan seperti itu, memang sulit untuk menyelesaikan percobaan itu, tingkat. Melihat Penatua Sao, Xiao Yan tiba-tiba tersenyum dan mengangkat tangannya perlahan. Ketika cahaya spiritual Naji di jarinya berkedip, beberapa kartu kaisar kristal muncul di tangannya. Penatua Sao mengambil kartu kristal kaisar, dan pikirannya sedikit tenggelam di dalamnya, dan dia tahu itu di dadanya. Ya, hampir 20 juta kristal kaisar. Mengembalikan kartu kristal kaisar ke Xiao Yan, Penatua Sao menatap Xiao Yan dengan aneh. Tidak peduli dari mana kristal kaisar ini berasal, orang ini benar-benar di luar dugaannya. 20 juta. Mendengar nomor ini, banyak tetua di belakang mereka tercengang, berpikir bahwa Xiao Yan baru saja memulai persidangan dengan kekuatan Doudi. Hati semua orang hampir melompat, anak ini benar-benar monster. Yang kedua, inti celestial dari 5 binatang surgawi tingkat menengah tingkat kaisar. Mengatakan itu, Xiao Yan melambaikan tangannya lagi, dan 5 kotak brokat melayang di udara, terbungkus ki primordial, mengambang di udara. Melihat ini, ekspresi Penatua Sao akhirnya sedikit berubah, dan tatapannya ke arah Xiao Yan menjadi serius.
Jika dikatakan bahwa 20 juta kristal kaisar mungkin berasal dari beberapa reruntuhan, inti dari 5 binatang surgawi tingkat menengah ini akan diperoleh. Kesulitannya jauh lebih banyak. Jari-jari tertekuk, kelima kotak dibuka, dan untuk sementara waktu, 5 inti celestial yang berkedip dalam berbagai warna muncul di depan semua orang, berkedip cemerlang. 5. Aura sudah sangat cukup. Penatua Sao melirik dan diam di dalam hatinya. Penatua Fang berdiri di samping dan melihat 5 inti celestial, hatinya penuh kegembiraan, dan matanya penuh kegembiraan. Orang ini benar-benar tidak terduga. Ini murni 5 inti celestial, terutama inti celestial tipe emas. Saya merasa sepertinya ada semacam kekuatan spiritual yang mencapai binatang surgawi tingkat tinggi. Di antara banyak tetua, ada banyak yang sensitif, melihat 5 inti celestial di udara, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saya ingat bahwa Mu Yu yang juga mengumpulkan inti surgawi saat itu, tetapi dia memiliki 15 inti surgawi tingkat rendah. Dibandingkan dengan keduanya, yang ini bernama Xiao Yan tampaknya tidak kalah. Ada seorang lelaki tua-tua dengan ekspresi serius dan suara kental. Item terakhir, kehormatan tertinggi sebuah pemerintahan. Penatua Sao menatap Xiao Yan dan berkata perlahan, yang ini hampir tidak mungkin untuk diselesaikan, tapi itu sudah cukup. Dengan penyelesaian sempurna dari keduanya barusan, pria bernama Xiao Yan ini telah mencapai tingkat penguji tingkat suci, ke atas. Kehormatan satu rumah. Xiao Yan mengangguk ringan ketika dia mendengar kata-kata itu, dan mau tidak mau memikirkan Geng Yanling di Lingtian Mansion, di mana Dur Woxi dan Bai Liu Feng ada di sana. Sambil memikirkannya, Xiao Yan membuka telapak tangannya, dan di mata Penatua Sao yang takjub, sebuah token ungu muncul di tangannya. Pada token itu, ada 3 karakter, Ling Tianfu. Di bawah, adalah tungku pil yang hidup. Di atas pil itu, tungku, ada mahkota emas, seolah bersinar terang. Ini, para tetua seharusnya bisa mengenalinya. Ling Tianfu. Melihat token ungu di tangan Xiao Yan, Penatua Sao sedikit terkejut, mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, dan melihat font di atasnya dengan tatapan curiga. Ketika dia melihat mahkota di token, ekspresinya berubah tanpa sadar. Dalam kapasitasnya, dia secara alami berpengetahuan, format token ini, jika diharapkan, harus menjadi token juara di setiap kompetisi Fuzong dan. Aku tidak menyangka kamu masih seorang alkemis. Penatua Sao memegang token ungu dengan erat dan menatap Xiao Yan, seluruh tubuhnya gemetar. Xiao Yan tersenyum ringan ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi tidak berbicara. Penatua Zhu, Anda adalah penatua dari Pil Society. Anda harus tahu token ini. Penatua Sao menghela nafas ringan, dan menyerahkan token itu kepada penatua yang lebih muda di sampingnya, menatap Xiao Yan dengan penuh persetujuan. Penatua Zhu buru-buru mengambil token ungu, melihat tulisan tangan di atasnya dan merenung sejenak, lalu dengan lembut membelai telapak tangannya. Fang Kai menghela nafas, wajahnya berkedut, menatap Xiao Yan dengan takjub dan mengangguk, itu benar, ini token apakah Ling Tianfu, bukti kejuaraan kompetisi dan. Setelah mendengar ini, tidak hanya Penatua Fang, tetapi juga banyak penatua di sekitarnya yang ngeri dan penuh ketidakpercayaan. Pasti ada banyak orang yang bersaing untuk mendapatkan kehormatan tertinggi dalam pemerintahan, dan seorang pria yang bukan roh kaisar sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Namamu Xiao Yan, kan? Bisakah kamu menunjukkan kekuatan jiwamu? Kulit Penatua Zhu kembali normal, dan matanya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan, melihat Xiao Yan, nada suaranya bahkan bergetar. Xiao Yan mengangguk, matanya sedikit menyipit, alisnya melonjak dengan kekuatan jiwa, dan dalam sekejap, kekuatan jiwa yang tak tertandingi melonjak keluar, memenuhi seluruh ruang. Otherland, semester tengah, merasakan kekuatan-kekuatan jiwa Xiao Yan, Penatua Zhu menarik napas dalam-dalam. Perasaan ini sudah mendekati puncak jangka menengah. Sementara kekuatannya kuat, dia tidak berharap kekuatan jiwanya begitu kuat. Sementara Penatua Zhu menghela nafas, ekspresinya tiba-tiba berubah, matanya tertuju pada Xiao Yan, dan suaranya yang bergetar dapat didengar dengan jelas bahkan oleh para penatua lainnya. Tunggu, kamu dipromosikan dari Nether Realm Dou Emperor. Mendengar kata-kata Penatua Zhu, ekspresi semua orang sangat berubah. Bahkan para penatua yang belum pernah berhubungan dengan kekuatan jiwa memahami arti kata-kata Penatua Zhu saat ini. Hanya ada satu cara untuk mengubah jiwa Dou di alam bawah. 3 langkah untuk mengubah jiwa. Xiao Yan mampu memenangkan kejuaraan kompetisi dan kekuatan jiwanya mencapai tahap tengah alam alien, yang sepenuhnya menunjukkan keberhasilan transformasi jiwa 3 langkah.
Penatua Fang memandang Xiao Yan dengan sedikit demensia. Apa yang dialami orang ini? Tiba-tiba, pikirannya bergerak. Mungkinkah pecahnya bola itu ada hubungannya dengan pengalamannya? Melihat Xiao Yan perlahan mengangguk, Penatua Zhu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dan berkata dengan senyum di wajahnya, saya tidak tahu bagaimana transformasi jiwa tiga langkah Anda berhasil, tetapi setelah transformasi jiwa tiga langkah dari alam bawah Doudi, kekuatan jiwa tingkat tirani pasti jauh lebih baik daripada yang lain. Xiao Yan, bergabunglah dengan klub alkimia kami. Dengan kemampuan Anda, sebelum memasuki alam lembah, Anda pasti bisa menjadi master alkimia. Mendengar kata-kata Penatua Zhu, para tetua tidak bodoh, dan langsung mengerti seberapa besar potensi yang dimiliki Xiao Yan saat ini. Xiao Yan, mari bergabung dengan Departemen Eksekusi kami. Saya bisa merasakan aura menakjubkan Anda. Bergabung dengan Departemen Eksekusi pasti dapat meningkatkan potensi Anda. Begitu suara Penatua Zhu jatuh, suara kasar terdengar seperti guntur. Xiao Yan mengangkat matanya dan melihat ke atas, seorang tetua botak yang kuat menatapnya, menyeringai lebar. Saat itu, Mu Yuyang juga memasuki Departemen Eksekusi dan memegang jabatan presiden. Sama sekali tidak ada masalah dengan kata-katamu. Penatua botak tersenyum dan memasukkan kalimat, menyebabkan Penatua Zhu sedikit mengangkat kelopak matanya. Orang ini memiliki rencana yang sangat dalam. Mu Yuyang, Xiao Yan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, tidak mengherankan jika dia bisa menjabat sebagai presiden Departemen Eksekusi. Orang ini tidak lebih lemah dari Mu Yuyang saat itu. Penatua Sao melihat ekspresi wajah para tetua satu persatu, dan tidak bisa tidak kagum di dalam hatinya. Ketika Mu Yuyang kembali ke akademi setelah menyelesaikan persidangan, dia juga disaingi oleh para tetua. Tetapi Dan Hui, satu dari tiga kekuatan utama di akademi, tetapi tidak menunjukkan minat sedikit pun. Tidak untuk hal lain, hanya karena kekuatan jiwa Mu Yuyang. Tidak ada yang luar biasa. Meskipun demikian, dia masih seorang pria yang sempurna, dan kurangnya kekuatan jiwanya ditutupi oleh kekuatannya. Untuk sementara waktu, banyak penatua dibagi menjadi tiga kubu. Penatua masyarakat Pil yang dipimpin oleh Penatua Zhu, Penatua eksekusi yang dipimpin oleh Penatua Botak, dan beberapa penatua yang menonton kesenangan. Bertengkar sengit, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sebuah senyum masam. Penatua Wu, yang berada di sampingnya, menelan ludahnya dan hendak membingungkan Xiao Yan untuk bergabung dengan Departemen Eksekusi. Ketika Penatua Fang melihat ekspresi Xiao Yan, dia sudah mengetahuinya di dadanya, dan langsung tertawa. Semuanya berhenti berdebat, pikiran Xiao Yan, saya khawatir itu tidak ada di Dan Society dan Departemen Eksekusi sekarang. Setelah mengatakan itu, Penatua Fang menatap Xiao Yan dengan licik, lalu memandang para tetua yang berhenti berdebat dan berkata dengan senyum menggoda, Xiao Yan datang ke Akademi Yunluo jauh-jauh, bukan untuk melihat kita bertengkar dengan orang tua. Penatua Sao, biarkan Xiao Yan beristirahat selama beberapa hari, dan omong-omong, panggil Kailin dan Xiao Suner keluar dari alam roh ilusi. Xiao Yan tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian hatinya sangat gembira, orang tua ini terlihat sangat enak dipandang. Oh, Penatua Sao melirik Xiao Yan dengan terkejut setelah mendengar ini, dan kemudian banyak tetua tersenyum dengan sadar, yang membuat Xiao Yan tersipu. Tentu saja tidak apa-apa. Penatua Sao langsung tertawa, dia dalam suasana hati yang sangat baik hari ini, dan kasus ini dipecahkan. Xiao Yan, setelah beberapa saat, Penatua Fang akan mengatur tempat tinggal untukmu. Aku akan memberimu hadiah untuk ujian suci ketika aku kembali dan mendiskusikannya dengan para tetua. Kamu harus ingat bahwa perguruan tinggi Yunluo hanya memiliki 3 tahun waktu, sudah. Ekspresi tetua Sao kembali ke kehikmatan. Dia mengangguk ke Xiao Yan Zeng, dan kemudian berjalan pergi. Dia ingin memberitahu para tetua peringkat kedua dan bahkan tetua senior peringkat pertama bahwa penguji peringkat suci tiba-tiba kembali. Berita pasti akan membuat seluruh Akademi Yunluo mendidih dengan kegembiraan. Xiao Yan tercengang ketika mendengar kata-kata itu, dan menatap Fang yang lebih tua, yang juga bermartabat. Melihat ini, Xiao Yan membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tidak bertanya. Oke, karena Penatua Sao mengatakannya, kami tidak akan memaksanya lagi. Tapi Dan Hui sangat membutuhkan bakat sepertimu. Penatua Zhu melangkah maju, mengembalikan token ungu ke Xiao Yan, menghela nafas, dan pergi sambil tersenyum. Xiao Yan, bekerja keras. 4 tahun kemudian, bersama dengan Mu Yuyang dan yang lainnya, kami akan menunjukkan prestise Akademi Yunluo.
Penatua botak juga melangkah maju dan tersenyum, wajahnya penuh kegembiraan. Dia berpikir bahwa penguji tingkat suci yang telah jatuh kembali dengan selamat, dan dia menyelesaikan 3 percobaan dengan sempurna. Kejutan semacam ini benar-benar membuatnya gembira. Ketika para tetua pergi, Penatua Wu menghela nafas dan ragu-ragu. Dengarkan apa yang dikatakan Penatua Fang, Kailin dan Xiao Suner memiliki hubungan yang tidak biasa denganmu. Meskipun sangat memalukan, aku harus mengatakannya. Xiao Yan tiba-tiba mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, dan Fang yang lebih tua di sebelahnya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu, jelas sangat menyadari masalah ini. Keduanya disebut Suangsu di pelataran dalam, baik terang maupun gelap, dan tidak sedikit yang menyukai mereka. Kehadiranmu juga bisa berarti harus menghadapi permusuhan banyak orang. Di hadapan orang gila, sayang, kamu akan diuji oleh Holy Order. Identitas orang itu sebenarnya belum tentu bisa menakuti anak laki-laki itu. Oke. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, alisnya berkerut, dan dia segera mengulurkan tangan, dan berkata dengan sedikit senyum, aku tahu itu akan menyebabkan keributan. Saat itu, satu suner dapat menyebabkan keributan besar, ditambah skala warna, tidak. Aneh kalau orang-orang bermusuhan. Suara Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih rendah dan mereka berdua tidak bisa mendengar kata-kata berikut dengan jelas. Penatua Fang menghela nafas sedikit dan berkata, tapi kamu tidak perlu khawatir, kamu adalah penguji tingkat suci, dan kamu telah menyelesaikan tes tingkat suci dengan sempurna. Gu Yuan, Zukun, dan mereka berdua akan diambil, dirawat dan dinikmati. Dengan sumber daya budidaya yang mirip dengan kita, di masa depan, selama mereka memiliki sumber daya yang cukup, kekuatan mereka akan meningkat dengan sangat cepat. Xiao Yan mengangguk diam-diam. Penatua Fang telah mengatakan ini saat itu. Ketika seorang penguji Seinrang kembali ke akademi, dia bisa menikmati perawatan dari penatua peringkat kedua. Xiao Yan tidak tahu apa perlakuan ini. Tidak rendah, saya telah melalui kesulitan yang tak terhitung, dan saya ingin membawa mereka ini. Penatua Wu juga berkata dengan sungguh-sungguh di samping, ya, kami juga akan memperingatkan siswa dari seluruh akademi atas nama Departemen Eksekusi, dan tidak akan ada langkah yang berlebihan di masa depan. Saat dia berbicara, Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, Penatua Wu, tidak perlu untuk itu, siapapun yang memiliki ide itu, biarkan mereka datang kepadaku, Xiao Yan, Suner dan Cailin adalah milikku. Istri, lindungi mereka, menggunakan kekuatanku sendiri sudah cukup. Mendengar pernyataan tegas Xiao Yan, Penatua Fang dan Penatua Wu saling memandang, dan keduanya melihat senyum di mata masing-masing. Tampaknya tidak masuk akal bagi orang ini untuk menyelesaikan ujian tingkat suci. Ya, jenis kepedulian yang kuat, hati untuk kerabatnya mungkin juga menjadi alasan untuk mendukungnya di sepanjang jalan. Ayo, kita tenangkan dulu. Penatua Fang mengangguk, membungkukkan tangannya kepada Penatua Wu, dan pergi bersama Xiao Yan. Penatua Wu berdiri di sana dan menyaksikan keduanya menghilang di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Sekarang Akademi Yunluo memiliki 2 dikenal sebagai orang suci penguji level, Yunluo Chollege juga memiliki harapan dalam kompetisi 4 rumah 3 tahun kemudian. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, Penatua Wu juga memikirkan Zhuang He di luar rumah sakit. Orang ini pandai dalam segala hal, tetapi dia terlalu angkuh dan arogan. Kali ini Xiao Yan telah menyapu wajahnya, jadi saya khawatir dia akan melakukannya, tidak membiarkannya pergi. Anak ini sepertinya memiliki ide untuk Xiao Suner dan mereka berdua, dan si kecil itu, mari kita kembali dan berbicara dengan baik, sayangnya, itu benar-benar bencana. Penatua Wu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiao Yan tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi dia sangat menyadari kekerasan dalam keadaan pikiran damai yang terakhir. Naga memiliki sisik terbalik, dan jika mereka menyentuhnya, mereka akan mati. Untuk Xiao Yan, Xiao Suner mereka adalah sisik terbalik yang sebenarnya. Jika mereka menyentuh garis bawah ini, diperkirakan mereka tidak akan sama dengan di luar halaman, dan hanya membuat Zhuang He merasa malu. Aku tidak pandai terlibat dalam hal semacam ini. Lupakan saja, ada baiknya menyimpan ingatanmu untuk waktu yang lama. Ngomong-ngomong, mari kita lihat kekuatan sejati Xiao Yan. Mata Elder Wu berkedip sedikit, dan dia juga berjalan keluar saat ruang di depannya beriak, yang pertama menghilang. Mengikuti Penatua Fang, Xiao Yan berjalan di puncak gunung dan melihat ke bawah. Ada banyak paviliun dan paviliun di matanya, seperti kota besar yang dibangun di lembah.
beberapa kecemasan dan kekacauan, lebih merupakan kenyamanan. Itu kehendak Tuhan. Pada saat kami melihat bola pecah, banyak tetua tampak pahit dan cemberut selama beberapa hari. Saya tidak berharap Anda datang ke sini dengan lancar, yang membuat orang sangat senang. Membawa Xiao Yan ke lembah, Penatua Fang hanya bisa menghela nafas. Bola, mendengar ini lagi, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Elder Fang. Dengan benda ini, bisakah dia menilai kematiannya sendiri? Bolanya juga diperbaiki dengan gulungan percobaan yang kamu pegang, dan kamu dapat secara kasar melihat di mana kamu berada. Ketika karakteristik hidupmu tidak lagi di dunia ini, bola itu akan pecah. Setelah bertemu denganmu di tahun keempat, putaran manik-manik itu rusak. Elder Fang berkata, dan menatap Xiao Yan. Dia juga sangat ingin tahu tentang apa yang dialami Xiao Yan. Xiao Yan terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, pada saat itu, dia seharusnya memasuki ilusi Yilau. Sebagai ruang independen yang diciptakan oleh orang suci tertinggi, itu benar-benar tidak ada di dunia ini. Ini mungkin bolanya pecah. Alasan retaknya. Meskipun dia berpikir begitu, Xiao Yan tidak mengatakannya. Hal-hal tentang Laoyi, yang mengatakannya sekarang, membawanya, Tuhan tahu masalah seperti apa yang akan terjadi. Tapi pada saat itu, para tetua juga memikirkannya dengan hati-hati. Selain itu, Gu Yuan dan yang lainnya sangat berbakat, jadi saya tidak memberitahu mereka tentang kemungkinan kejatuhan Anda. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa beruntung untuk sementara waktu, dan melirik Elder Fang dengan rasa terima kasih. Jika Suner dan Kailin tahu, mereka pasti akan patah hati. Sekarang sepertinya kita benar-benar tidak punya niat untuk melakukan hal yang baik. Melihat mata Xiao Yan yang bersyukur, Penatua Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda dan mendesah. Awalnya, saya pikir akan baik bagi Anda untuk kembali dalam 12 tahun, tetapi saya tidak berharap Anda tiba di sini begitu cepat. Setelah 3 tahun, kompetisi Akademi keempat akan dimulai. Pada saat itu, reputasi Akademi Yunluo akan bergantung sepenuhnya padanya. Kamu bersama Mu Yuyang. Melihat kemakmuran di bawah, Penatua Fang merenung sejenak dan berkata perlahan. Persaingan besar 4 pengadilan. Xiao Yan juga mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata dengan senyum masam, saya telah mendengar reputasi banyak orang kuat di lembah di ibu kota yang kacau. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada yang berikutnya. Berbeda, Penatua Fang menggelengkan kepalanya, mengerucutkan bibirnya dan berkata, 3 perguruan tinggi lainnya semuanya memiliki metode percobaan yang mirip dengan percobaan Ordo Suci Perguruan Yunluo. Pada tahun yang sama ketika kamu diterima di perguruan tinggi Yunluo, aku mendengar bahwa perguruan tinggi Xingtian, kami juga merekrut seorang kultivator tingkat atas bernama Xiang Shaotian. Meskipun 2 sekolah lainnya tidak merekrut siswa tingkat atas, bakat yang mereka rekrut pasti tidak akan kalah dengan Lin Dao, Xiao Yi dan yang lainnya. Setelah mengatakan ini, Penatua Fang berhenti dan menatap Xiao Yan dengan ekspresi serius. Inilah yang harus dilakukan oleh penguji peringkat suci. Setelah 3 tahun, jika perguruan tinggi Yunluo dan perguruan tinggi Xingtian bersaing, lawan Mu Yuyang adalah pasti akan menjadi Chang Feng, lawan Lin Dao, mungkin Wu Tiandu, atau Xiang Hao, tetapi lawanmu pasti adalah Xiang Shaotian tahun ini. Karena kalian semua adalah penguji peringkat tertinggi di akademi, dan tanggung jawab kalian lebih besar dari yang lain. Ekspresi Penatua Fang tegas dan tidak tersenyum, dan kata-katanya terngiang di telinga Xiao Yan seperti guntur. Chang Feng, Wu Tiandu, Xiang Hao, Xiang Shaotian. Xiao Yan diam-diam mengingat nama-nama ini di dalam hatinya. Untuk beberapa alasan, hanya mendengar nama orang-orang ini memberinya rasa tertekan. Jadi, dalam 3 tahun terakhir, Akademi akan memberimu sumber pelatihan terbaik. Jika kamu memasuki alam tengah lembah sesegera mungkin, kamu dapat meningkatkan kekuatanmu 1 poin sesegera mungkin. Xiao Yan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Yuan Tianmu telah memberitahunya tentang manfaat lembah di tengah dunia sebelumnya. Terlalu dini untuk memberitahumu ini, tapi serius aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mu Yu yang akan mengambil tugas kelulusan dalam beberapa bulan, itulah sebabnya akan ada tempat tambahan. 3 tahun kemudian dia akan kembali, selama kompetisi besar, seperti Zhou Budo dari Akademi Nantian, yang akan bertindak sebagai bantuan kepada para siswa ketika saatnya tiba, Andalah yang akan benar-benar mewakili akademi kami. Di puncak gunung, Penatua Fang dan Xiao Yan berjalan perlahan,
menceritakan semua yang mereka ketahui, cinta seorang lelaki tua untuk akademi terbukti. Di puncak yang diselimuti awan di Yunluo Chollege, pohon-pohon kuno tampaknya diatur dalam formasi misterius yang menjulang ke awan. Dan di ruang terbuka yang dikelilingi oleh pohon-pohon kuno, sebuah kecemerlangan tiba-tiba melintas dan kemudian, dua bayangan indah itu muncul perlahan. Kecemerlangan secara bertahap menghilang, dan dua wajah duniawi terungkap, Suner dan Cailin yang memasuki alam roh ilusi beberapa tahun yang lalu. Suner mengenakan jubah hijau, dengan sosok anggun, dasi ungu diikatkan di pinggangnya, tak tertahankan untuk dipegang, murni dan murni seperti angin di samping telinganya. Di sampingnya, Cailin mengenakan jubah ungu, dan aura ratu yang terpancar tanpa terasa adalah alami, dingin dan arogan, sedingin api. Saudara Xiaoyan ada di sini. Di mata Suner, tetesan air mata bergulir, dan sepertinya mereka akan jatuh kapan saja. Di kedalaman mata, ada kegembiraan dari hati. Cailin mengatupkan bibirnya erat-erat, dan di mata yang mempesona semua siswa, ada juga sinar yang tak terlukiskan di matanya. Setelah bertahun-tahun penantian, dia akhirnya kembali. Orang ini, kamu harus berbicara dengan baik ketika kamu bertemu dia. Saudari Cailin, ayo cepat. Yang lebih tua berkata, kakak Xiaoyan harus menjadi Tianfeng di halaman dalam. Suara Suner sedikit tersendat, dan kecemasan tak berujung muncul di wajahnya yang cantik, yang membuat orang merasa kasihan. Tianfeng, pria itu, benar-benar menyelesaikan uji coba peringkat suci. Sungguh menakjubkan, nama Kaisar Yan ini tidak sia-sia. Cailin tersenyum sedikit dan di wajahnya yang dingin, dia menjadi lebih asmara. Tempat tinggal para siswa di halaman dalam Universitas Yunluo dibagi menjadi 4 kelas Tianfeng, Difeng, Renfeng, dan paviliun paling umum. Mereka yang bisa memasuki Tianfeng semuanya adalah Cukiao, yang berada di 10 besar daftar Tenglong halaman dalam. Bahkan Gu Yuan dan Zukun tinggal di puncak bumi. Xiao Yan baru saja memasuki halaman dalam, dan dia dirawat seperti ini pengadilan Ordo Suci. Suner juga tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, seperti angin musim semi meniup wajahnya, membawa keindahan yang mencekik. Saya tahu bahwa saudara Xiao Yan akan menyelesaikannya. Putri kedua berkata, tetapi sosoknya tidak lambat sama sekali, dan tersapu ke arah halaman dalam, sumber energi kaisar di tubuhnya melonjak ke jari kakinya, dan kedua putrinya berlari kencang seperti angin sepoi-sepoi, mengumumkannya kegembiraan batin. Pengadilan bagian dalam, terletak di tengah ngarai, medannya terbuka dan dikelilingi oleh puncak-puncak yang tinggi. Di halaman dalam ada 3 puncak surga, bumi, dan manusia. Tianfeng paling maju, hanya ada 10 total. Setiap tahun, para siswa halaman dalam akan berjuang keras untuk Tianfeng. Dia membawa Xiao Yan ke kedalaman halaman dalam. Karena dia berlatih saat ini, dia tidak bertemu beberapa orang di sepanjang jalan. Dia kadang-kadang melihat beberapa siswa di halaman dalam. Ketika dia melihat Elder Fang, dia juga menyapa dengan hormat Xiao Yan, yang berada di sampingnya, menunjukkan ekspresi penasaran, tetapi tidak ada yang melangkah maju untuk bertanya. Di setiap puncak gunung, ada susunan sumber spiritual. Semakin maju gunung, semakin tinggi tingkat susunan sumber spiritual. Semakin cepat Anda berada di dalamnya, semakin cepat Anda dapat berkultivasi. Menunjuk ke pegunungan di sekitarnya, Penatua Fang memperkenalkan Xiao Yan. Arai Ling Yuan, Arai. Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia mendengar bahwa hanya pembangkit tenaga listrik di atas Kaisar Dao yang dapat memperbaiki formasi. Akademi Yunluo memiliki begitu banyak formasi spiritual, dan layak menjadi salah satu dari 4 akademi di wilayah bintang. Itu benar, ini adalah formasi. Formasi asal spiritual dapat mengumpulkan sumber energi kaisar dari dunia sekitarnya, yang sangat bermanfaat untuk kultivasi. Mengatakan itu, Penatua Fang tersenyum sedikit, sumber arai spiritual di Tianfeng hanya arai sumber tingkat kedua, dan arai sumber di lembah telah mencapai tingkat keempat. Dikatakan bahwa 1 hari kultivasi di dalamnya setara, sampai 1 bulan di dunia luar. Anda masuk ke dalam, dan kemajuannya benar-benar menakjubkan. Mendengar kata-kata Penatua Fang, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia melirik ke kedalaman ngarai dengan mata berapi-api. Tempat yang tak terlihat adalah di mana lembah alam tengah berada, dan arai asal roh begitu kuat. Salah satu dari 10 orang teratas dalam daftar Tenglong pengadilan dalam menempati Tianfeng, tetapi sayangnya, beberapa bulan yang lalu, seorang siswa yang peringkat ke-9 pergi berlatih dan dikejar oleh musuh. Jadi, 1 dikosongkan.
Kebetulan kamu kembali. Sebelum para tetua menentukan hadiah dari percobaan peringkat suci, kamu akan tinggal di Tianfeng ini untuk sementara waktu untuk berlatih, dan itu pasti akan memberimu kejutan besar. Berbicara, Penatua Fang juga tertawa dan membawa Xiao Yan ke puncak Tianfeng ini. Berjalan di gunung, Xiao Yan sangat menyadari bahwa ki asal langit dan bumi beberapa kali lebih padat daripada di luar, dan rantai asal yang telah mandek selama berhari-hari di dalam tubuh mulai bergerak pada saat ini. Tentu saja, Xiao Yan cek-cek kagum, hanya untuk memiliki perasaan yang kuat di sini, lalu memasuki susunan sumber spiritual, saya khawatir itu akan lebih jelas. Memikirkan hal ini, bahkan temperamen Xiao Yan memiliki beberapa harapan. Ini adalah batu sumber spiritual. Anda memerlukan benda ini untuk memasuki susunan sumber spiritual. Lamanya waktu Anda masuk tergantung pada jumlah batu sumber spiritual yang Anda miliki. Batu sumber spiritual ini adalah sesuatu yang dikerjakan oleh semua siswa di akademi, sulit bahkan jika itu adalah lembah alam tengah tidak terkecuali. Mengatakan itu, Penatua Fang mengeluarkan beberapa kristal persegi seukuran kepalan tangan, yang penuh dengan kekuatan spiritual, membuat Xiao Yan semua melihat ke arah mereka. Menyerahkan batu Lingyuan kepada Xiao Yan, Penatua Fang berkata sambil tersenyum, berdasarkan perilakumu dalam menyelesaikan ujian suci, setelah kelompok tetua berdiskusi, tidak akan ada kekurangan batu Lingyuan. Sekarang ini bahkan diberikan kepada Anda oleh saya secara pribadi. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, senyum muncul di wajahnya, mengangguk seperti Penatua Fang, dan dia tidak sopan, dan menyimpannya begitu saja. Berjalan ke puncak gunung, Xiao Yan melihat ke atas. Puncak gunung sangat terbuka, tidak jauh, sebuah halaman berdiri, dengan aroma yang aneh. Di depan halaman, ada beberapa pohon kuno. Di antaranya adalah sebuah platform batu. Platform batu itu sederhana dan biasa-biasa saja. Dikatakan ini adalah susunan sumber spiritual. Ada celah persegi di platform batu. Masukkan batu sumber spiritual ke dalamnya, dan formasi akan terbentuk. Formasi ini hanya bisa masuk satu orang pada satu waktu, dan memiliki fungsi penyangga. Ketika seseorang menerobos gunung, formasinya akan berhenti perlahan dan tidak membahayakan orang-orang yang ada di dalamnya. Setelah mendengarkan pengenalan Penatua Fang, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya. Fungsi ini sangat nyata, dan secara efektif dapat menghindari terjadinya kegilaan karena kultivasi. Mengikuti Penatua Fang, Xiao Yan mendengarkan dengan seksama perkenalan mantan ke halaman, dan tiba-tiba ekspresinya berubah, dan perasaan yang sangat ramah tiba-tiba melonjak di hatinya. Saya tidak memiliki perasaan ini selama bertahun-tahun, tapi itu jelas tidak salah. Xiao Yan berbalik dan melihat awan dan kabut di depannya. Melalui lapisan awan dan kabut, Xiao Yan dapat dengan jelas melihat bahwa ada dua bayangan yang berlari ke arahnya, langit. Tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya, Xiao Yan melihat lurus ke depan. Ada kilatan di matanya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia tidak panik ketika bertemu musuh yang kuat. Pada saat ini, tapi itu berfluktuasi dengan hebat, dan bahkan nafasnya sedikit berat, perasaan ini sama sekali tidak salah. Penatua Fang, yang berbicara dengan fasih, memperhatikan perubahan Xiao Yan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu mengikuti mata Xiao Yan. Ketika dia melihat wajah pengunjung, dia tidak bisa menahan untuk tidak membelai janggutnya dan tersenyum. Oh, datangnya cukup cepat. Ah, Xiao Suner, Kailin. Embusan angin harum bertiup di wajahnya. Di depan Xiao Yan, dua putri Suner dan Cailin berjalan keluar dari awan. Wajah halus mereka tidak berubah sedikit pun, dan mereka masih tercekik. Aura kedua putri itu bahkan lebih halus. Saudara Xiao Yan, melihat laki-laki yang siang malam memikirkannya tepat di hadapannya, tidak ada perubahan sama sekali, seolah-olah mereka berpisah kemarin. Tetapi perasaan rindu itu seperti air pasang, dan itu terus mengalir di hati saya. Suner akhirnya tidak bisa menahan air matanya. Air mata jatuh dari matanya, dan bunga pir mengalir ke arah Xiao Yan. Selama bertahun-tahun, dia telah memikirkan Xiao Yan sepanjang waktu. Bertemu dengannya saat ini seperti mimpi. Xiao Yan membuka lengannya dan memeluk Suner erat-erat di lengannya, mengendus aroma dari rambut yang terakhir. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi memanjakan diri untuk sementara waktu. Rasa kepuasan yang tak ada habisnya mengalir ke dalam hatinya. Dia melewati kesulitan, bukan hanya untuk ini, sebentar. Kakak Xiao Yan, Suner sangat merindukanmu. Digendong dalam pelukan Xiao Yan, Suner merasakan perasaan yang familiar, terisak pelan,
lengannya melingkar erat di pinggang Xiao Yan. Aku benar-benar takut ini hanya mimpi. Setelah bangun, Xiao Yan di depannya tidak lagi ada. Dengan lembut membelai rambut Suner, Xiao Yan mengungkapkan senyum sayang, melihat ke atas meskipun wajah cantik Cailin tidak menunjukkan kegembiraan apapun. Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa hati mantan berada di udara, sungguh emosi yang berapi-api. Xiao Yan mengulurkan tangan, Cailin ragu-ragu ketika melihat ini, dan segera melangkah maju. Xiao Yan meraih pinggang ramping yang terakhir dan memeluknya ke dalam pelukannya. Cailin hanya berjuang sebentar, lalu dia dengan patuh bersandar di bahu Xiao Yan. Matanya yang indah perlahan tertutup, bibir merahnya sedikit terangkat, dan air mata kristal mengalir dari sudut matanya. Memegang kedua putrinya dalam pelukannya, Xiao Yan hanya merasakan kebahagiaan yang tak terbatas, semua penderitaan yang dideritanya di masa lalu seolah lenyap pada saat ini. Maaf, aku kembali. Xiao Yan berbisik pelan, Suner akhirnya tidak bisa menahan air matanya. Dia sudah lama menunggu hari ini. Cailin bersandar di bahu Xiao Yan, dan lengan rampingnya perlahan memeluk Xiao Yan. Meskipun dia biasanya kesepian dan kedinginan, pada saat ini, di depan suaminya, dia hanyalah seorang wanita. Melihat ini, Penatua Fang menggelengkan kepalanya, dan kemudian pergi diam-diam dengan penuh minat. Sejak berdirinya Akademi Yunluo, ini adalah beberapa siswa pertama. Jika dia menunggu dengan bodoh, Xiao Yan mungkin akan menyimpan dendam selama sisa hidupnya. Aku merindukanmu, sangat, sangat. Xiao Yan berbisik pelan di telinga kedua gadis itu dan tidak menunggu kedua gadis itu berbicara. Xiao Yan mengangkat pinggang mereka dan berjalan menuju halaman. Dia telah mendengar Elder Fang dengan jelas sebelumnya. Halaman ini, setiap hari setelahnya digoyang oleh ki primordial, tidak ada kotoran, dan semua ukuran di dalamnya sempurna. Setelah darah Xiao Yan, dia telah mengambil tempat ini sebagai miliknya. Saat ini, Xiao Yan tidak peduli sama sekali. Dijemput oleh Xiao Yan, Suner dan Cailin keduanya mendengus dan saling memandang. Kedua gadis itu tersipu dan tetap diam, membiarkan Xiao Yan menggendongnya dan berjalan ke halaman. Di kedalaman Yunluo College, melalui lapisan awan dan kabut, adalah lembah yang dalam yang dikelilingi oleh awan dan kabut. Ada 10 puncak di lembah yang dalam. Didistribusikan ke arah yang berbeda, mereka diatur dalam bentuk sempurna dari seseorang, benar-benar alami. 10 dataran yang dikelilingi oleh puncak gunung sangat luas, dan tidak mungkin untuk melihat ujungnya secara sekilas. Aku baru saja mendengar bahwa penguji tingkat suci dari beberapa tahun yang lalu telah tiba di akademi. Tiba-tiba, suara gemuruh bergema di lembah yang tenang di tengah lembah, dan itu langsung menyebar ke seluruh lembah di tengah lembah, dibawa oleh sumber energi kaisar. Penguji peringkat suci, menarik tampaknya dalam beberapa hari akan ada satu orang lagi di alam lembah. Zan Kai, tempat dudukmu, beberapa dari kamu tidak dapat menyimpannya. Sebelum suara gemuruh menghilang, sebuah suara datang dari salah satu puncak gunung, dan berkata perlahan sambil sedikit tersenyum. Suara dengungan dingin tiba-tiba datang dari puncak gunung, dan kemudian suara berat terdengar perlahan. Wei Li, jangan terlalu berpuas diri. Dalam kompetisi Valley Realm setahun kemudian, aku mungkin tidak di bawahmu. Mendengar kalimat ini, pemuda bernama Wei Li melompat ringan dan berdiri di puncak gunung, tersenyum ringan, lalu mengalihkan pandangannya ke kejauhan, dan berkata dengan hormat, Saudari King Wu, bagaimana menurutmu? Suara itu jatuh, dan di gunung di kejauhan, seorang wanita berbaju biru jatuh di puncak gunung, seperti peri di dunia. Melihat penampilannya, dia tidak berada di bawah kedua putrinya. Wajah wanita itu dingin, temperamennya berdebu, dan dia melayang seperti roh, setiap gerakannya sangat anggun. Penguji peringkat suci, akademi sudah lama tidak muncul. Saat wanita itu berbicara, matanya yang indah tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat gunung di kejauhan yang tampaknya menembus langit, dan kemudian dia tersenyum lembut, kecantikannya tak terlukiskan. Tidak apa-apa jika ada kompetisi perguruan tinggi. Dalam 3 tahun, Yunluo College juga akan memiliki beberapa. Kemungkinannya terbagi. Wei Li memiliki wajah yang tampan, mata seperti bintang, rambut hitam seperti air terjun, jubah hitam, dan pinggang lurus seperti pedang tajam. Mendengar kata-kata itu, dia mengangguk ringan, lalu merenung sejenak, dan hendak berbicara, suara yang agak serak. Tiba-tiba terdengar, dan aura pembunuh dalam suara itu, bahkan Wei Li tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar sedikit. Yuan Tianmu, ku dengar kamu bertarung dengan penguji tingkat suci. Bagaimana kekuatannya?
Mendengar suara pembunuhan yang menakjubkan ini, Guili sedikit mengernyit, dan kemudian menghela nafas tanpa daya. Orang ini pergi berlatih selama beberapa bulan, tetapi aura pembunuhnya menjadi lebih berat, dan dia dilahirkan untuk membunuh. Suara mendesing. Di puncak gunung, sosok Yuan Tianmu perlahan muncul, tinggi dan lurus, pakaian putih lebih baik daripada salju. Melihat ke arah suara, Yuan Tianmu berkata dengan sungguh-sungguh, sangat kuat. Mendengar dua kata ini, Guili menghela nafas, dan mengarahkan pandangan penasarannya ke tempat Yuan Tianmu berada, dengan sedikit keceriaan di matanya. Ini baik. Mendengar itu, pemilik suara itu hanya mengucapkan sepatah kata dengan ringan, tapi dia berhenti berbicara, seperti namanya, penuh ketegasan. Penguji tingkat suci itu bernama Xiao Yan. Yuan Tianmu hendak berbicara ketika sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar, dengan nada ragu-ragu. Yuan Tianmu melihat ke arah suara lembut itu dan mengangguk dalam diam. Bahkan pada jarak yang sangat jauh, pemilik suara itu dapat melihat gerakan Yuan Tianmu dengan jelas, dan kemudian terkekeh, menarik. Nama keluarga saya adalah Xiao, dan saya berasal dari alam bawah, layak untuk nama keluarga, Xiao. Saat dia berbicara, dia berhenti berbicara. Yuan Tianmu merenung sejenak, lalu perlahan mengangkat kepalanya lagi, matanya tertuju pada gunung terjauh, dan berkata dengan keras, namun, saya dapat merasakan bahwa potensinya jauh lebih kuat daripada kakak senior Mu Yuyang. Wei Li sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke gunung terjauh. Untuk waktu yang lama, pria paling tirani ini tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, dan penguji tingkat Sein yang sama melakukannya, tidak tahu harus berpikir apa. Benarkah, pria itu lebih kuat dari kakak seniormu? Mata indah Su Qingwu sedikit terkejut, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Tatapan di antara 9 puncak gunung semuanya melihat ke puncak raksasa yang terdalam. Puncak raksasa itu seperti pedang tajam, lurus ke langit, penuh dengan momentum yang menakjubkan, tetapi terlihat sangat elegan dan berdebu, seolah-olah bebas dari langit pengasingan abadi. Oh, untuk waktu yang lama, suara samar datang dari gunung. Lembah di tengah lembah dipenuhi awan dan kabut, seperti negeri dongeng. Sumber energi kaisar di sini beberapa kali lebih kuat daripada Tianfeng terbaik di dunia luar. Oleh karena itu, 10 siswa di sini semuanya adalah orang-orang kuat, tetapi mereka sangat kuat. Kaisar Yuan Qi hanya memainkan peran pendukung, dan bakat mereka sangat mempesona. Pada saat ini, 10 puncak utama bersinar dengan cahaya dan origin Qi sedang terjadi. Yuan Tianmu, Wei Li, dan Su Qingwu berdiri di puncak masing-masing, melihat puncak terdalam. Di puncak lainnya, meskipun tidak ada yang berdiri, di antara mereka mata semua orang juga memperhatikannya. Oh, sebuah kata samar keluar, dan kemudian tidak ada suara, membuat ekspresi semua orang kental. Orang-orang ini benar-benar lebih arogan daripada satu sama lain. Berdiri di puncak gunung, Wei Li menundukkan kepalanya dan menghela nafas, apakah itu Lin Dao atau Mu Yuyang, aura yang dimilikinya sama sekali tidak sebanding dengan mereka. Itu juga seorang siswa dari lembah alam tengah, mengapa kesenjangannya begitu besar? Wei Li sangat tertekan, meskipun dia adalah ahli peringkat ke-6 di lembah kerajaan tengah. Dibandingkan dengan Lin Dao dan Mu Yuyang, dia tidak cukup. Oke, mari kita semua berlatih secara terpisah. Bahkan jika itu adalah penguji tingkat suci, itu tergantung pada apakah dia memiliki kemampuan itu atau tidak. Setelah hening sejenak, di puncak utama yang terdalam, suara Mu Yuyang datang lagi. Bedanya kali ini, nadanya lebih acuh tak acuh. Semua orang terdiam ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mu Yuyang adalah pemimpin sesi mereka saat ini. Pada dasarnya, tidak ada yang berani menolak apa yang dia katakan. Penguji peringkat suci bukan yang terkuat. Tidak lama setelah kata-kata Mu Yuyang jatuh, Lin Dao yang telah terdiam beberapa saat tiba-tiba angkat bicara, nadanya tegas dan membunuh. Semua orang sedikit tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Lin Dao, sebagai orang terkuat kedua di alam lembah, membidik Mu Yuyang. Lin Dao saat itu layak memasuki alam lembah, bahkan tidak sebagus Yuan Tianmu. Tapi sekarang, dengan kegigihannya yang tak tertandingi serta kerja keras, Lin Dao melampaui 8 penguji kecemerlangan tahun-tahun itu, dan bahkan 9 penguji kecemerlangan. Yang terakhir membuktikan dengan fakta bahwa bakat bukan satu-satunya, dan itu juga berlaku untuk penguji tingkat Sein. Oleh karena itu, kebanyakan orang di alam lembah menganggap Mu Yuyang sebagai orang yang tidak dapat diatasi, tetapi Lin Dao menganggapnya sebagai orang yang tidak dapat diatasi. Lakukan tujuan yang harus dilampaui.
Mendengar kata-kata Lin Dao, hanya ada tawa dari puncak utama tempat Mu Yu yang berada, dan tidak ada penghinaan dalam tawa itu. Tidak diragukan lagi, ini adalah kepentingan yang melekat pada Lin Dao. Dua monster. Ketika mereka melihat tabrakan antara dua orang, semua orang sedikit kagum. Aura Lin Dao penuh dengan aura pembunuh, dan dia tidak takut. Sementara aura Mu Yu yang elegan dan keluar dari debu, seperti makhluk abadi yang dibuang. Momentum keduanya menghilang begitu mereka menyentuhnya, tetapi akibatnya terpancar. Tetapi semua awan di sekitarnya hancur. Mu Yu yang anggun, Lin Dao menakjubkan, Xiao Yi. Yuan Tianmu berdiri di puncak utamanya, melihat tiga puncak utama di kejauhan, hatinya sedikit berfluktuasi. Kekuatan ketiga orang ini tidak diragukan lagi adalah tiga teratas di lembah. Dan gaya mereka juga sangat berbeda, meskipun Mu Yu yang adalah yang paling tirani sekarang. Tetapi seperti yang dikatakan Lin Dao, penguji tingkat Sein bukanlah yang paling tirani. Hal ini dapat dengan mudah dilihat dari penekanan Mu Yu yang pada Lin Dao. Puncak Tianzu Universitas Yunluo adalah tempat di mana para tetua berada. Puncak tertinggi Universitas Yunluo juga merupakan tempat suci di hati semua siswa. Pada saat ini, di aula utama Puncak Tianzu, banyak tetua berkumpul dan duduk di posisi masing-masing dengan tertib. Di kursi utama aula utama, seorang lelaki tua berambut abu-abu duduk dengan tenang, tanpa jejak yang mengesankan. Sekilas tapi itu sangat tak terduga, seperti 1000 tahun mata air terpencil. Ini masalah besar untuk memanggil semua orang di sini hari ini. Mata lelaki tua itu menyapu ringan para tetua di bawah, dengan tampilan megah yang membuat hati semua orang terpana. Di antara mereka, sebagian besar penatua tidak tahu bahwa Xiao Yan akan datang. Jadi ketika mereka mendengar para penatua mengatakan itu adalah peristiwa besar, mereka semua memandang para penatua dengan keraguan di wajah mereka. Penguji tingkat suci 9 tahun yang lalu ada di sini. Tetua Agung mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya perlahan. Kata-kata yang dia ucapkan seperti petir, yang langsung menyebabkan para tetua di bawah menggoreng panci. Penguji peringkat suci, bukankah dia sudah mati? Bagaimana mungkin, bukankah manik bundar itu hancur saat itu? Aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri, bagaimana itu bisa palsu? Banyak penatua terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan beberapa penatua yang emosional sudah berdiri, hampir mengaum. Penatua pertama duduk dengan tenang di tempat pertama, dan ketika emosi banyak penatua hampir tenang, dia perlahan bangkit, matanya menyapu penonton, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun bolanya rusak, penguji peringkat suci masih di sini. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Penatua Sao dan yang lainnya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak mungkin salah, dan penguji tingkat suci itu telah menyelesaikan ketiga percobaan dengan sempurna. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi beberapa tetua di bawah tiba-tiba berubah, dan kemudian ekspresi mereka menjadi bersemangat dan memerah. Karena para tetua sangat yakin, tidak ada keraguan bahwa perguruan tinggi Yunluo dapat memiliki satu percobaan tingkat suci lagi. Tidak diragukan lagi itu akan sangat membantu kompetisi 4 rumah 3 tahun kemudian. 3 percobaan, Penatua Sao secara pribadi memeriksanya, dan tidak ada kesalahan. Oleh karena itu, saya memanggil semua orang di sini untuk membahas hadiah untuk Xiao Yan. Ketika Penatua Sao mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba berdiri, mengepalkan tinjunya pada tetua pertama, dan kemudian berkata dengan keras, setelah Mu Yu yang menyelesaikan persidangan, dia menikmati perawatan dari Penatua peringkat kedua, dan saudara perempuannya juga menerima banyak bantuan. Sekarang, mari kita kesampingkan. Xiao Yan ke samping, Gu Yuan, Zukun, Xiao Suner, dan Kailin, yang datang ke akademi bersama Xiao Yan, semuanya cukup kuat, dan saya yakin beberapa tetua telah mendengarnya, dia. Setelah jeda, Penatua Sao berkata lagi, jadi, saran saya adalah memberi Xiao Yan perlakuan terhadap Penatua peringkat kedua, dan keempat Gu Yuan untuk memberikan perawatan kepada Penatua peringkat ketiga. Dengan cara ini, meskipun akan membuat perguruan tinggi banyak tekanan, tetapi untuk peningkatan kekuatan mereka, manfaatnya tidak terukur. Setelah mendengarkan kata-kata Penatua Sao, semua penatua jatuh ke dalam perenungan. Tentu saja, mereka tidak keberatan dengan hadiah Xiao Yan, tetapi perlakuan terhadap 4 Gu Yuan menjadi kontroversi. 4 orang, bukankah itu terlalu banyak? Arai asal roh akademi akan diperebutkan setiap bulan untuk merebutnya.
Jika Anda dipromosikan menjadi 4 tetua peringkat ketiga sekaligus, itu berarti Anda harus mengurangi 4 arai asal roh, menjadi milik mereka. Apakah ada yang salah dengan barang-barang pribadi? Seorang pria dengan janggut penuh tiba-tiba bangkit dan mengerutkan kening. Mengapa Penatua Sao mengerutkan kening, tetapi dia tidak membantah? Jika 4 formasi sumber spiritual dikurangi sekaligus, bagi sebagian besar siswa Yunluo Chollege, itu akan sangat memperlambat waktu kultivasi mereka. Kata-kata pria bajingan itu juga bergema dengan banyak penatua, dan mereka semua memandang penatua pertama, ini bukan masalah sepele, dan keputusan akhir masih ada di penatua pertama. Ini sederhana, beri 4 orang itu masa persiapan 1 bulan. Setelah 1 bulan, semua orang dapat menantang mereka. Jika mereka benar-benar mampu, mereka dapat melakukan banyak hal bulan ini, termasuk membuat kekuatan mereka lebih kuat. The Great Elder memiliki ekspresi tenang dan berbicara perlahan. 1 bulan. Penatua Sao sedikit merenung ketika dia mendengar kata-kata itu, dan hendak berbicara, ketika seorang tetua berjubah abu-abu tiba-tiba berdiri dan ragu-ragu sejenak. Penatua, sebulan terlalu singkat, meskipun kekuatan Gu Yuan dan Zukun tidak sama. Itu normal, tapi agak tidak mungkin bagi mereka untuk menerima tantangan semua orang setelah 1 bulan. Penatua pertama melirik lelaki tua kurus itu dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan lembut, 1 bulan sudah batas waktu maksimum. Tetapi jika mereka dapat mengalahkan 10 besar dalam daftar Tenglong dan duduk di Tianfeng, tentu saja tidak ada yang keberatan. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, wajah lelaki tua kurus itu sedikit jelek, dan dia akan berbicara ketika Penatua Sao membelai janggutnya dan berkata sambil tersenyum ringan, Penatua Tian, jangan meremehkan murid-murid Anda, bukan? Menyadari bahwa pengalaman tempur mereka lebih baik daripada para tetua kita, apakah kamu akan menjadi kaya? Mendengar kata-kata Penatua Sao, Penatua Tian sedikit mengernyit dan kemudian mengangguk berat. Meskipun dia tidak mau, dia harus mengakui bahwa meskipun keempat Gu Yuan lemah, pengalaman dan kesadaran tempur mereka lebih baik daripada kebanyakan orang tua, jauh lebih kaya. Setelah mereka keluar dari alam roh ilusi, mereka belum bergerak di akademi. Kebetulan kali ini, kompetisi pelataran dalam diselenggarakan untuk membagi kembali kepemilikan 10 Tianfeng. Mengatakan itu, Penatua Sao memandang Penatua Agung pertama dan mengepalkan tinjunya dan berkata, Penatua Agung, bagaimana menurutmu? Kamu bisa menanganinya sesuai keinginanmu. Urusan halaman dalam akan diurus oleh para tetua tingkat 2-mu, jadi aku tidak akan mengkhawatirkannya. Penatua Agung mengangguk, mengetuk meja dengan jarinya, dan berkata setelah beberapa saat acuh tak acuh, hadiah untuk penguji peringkat suci akan didistribusikan sesegera mungkin setelah Anda bernegosiasi, sehingga dia akan memiliki kekuatan untuk memasuki lembah alam sesegera mungkin. Setelah mengatakan itu, Penatua Agung bangkit dan langsung berjalan. Sambil berjalan, sosoknya sudah menghilang. Melihat Penatua Agung pergi, banyak penatua hanya mengalihkan perhatian mereka ke Penatua Sao. Sebagai penatua peringkat kedua yang memegang kekuasaan di akademi, Penatua Sao adalah salah satu dari 5 penatua yang bertanggung jawab atas halaman dalam. Tentu saja, yang pertama membutuhkan perencanaan secara keseluruhan. Nomor 1 dalam daftar naga-naga adalah saudara perempuan Mu Yuyang. Gadis kecil ini memiliki bakat yang bagus. Penatua Sao berencana untuk duduk, sedikit merenung, dan kemudian tersenyum ringan. Yah, kompetisi besar pengadilan dalam akan dijadwalkan dalam sebulan, dan selama waktu ini, beritahu saya identitas penguji peringkat suci Xiaoyan. Saya pikir, seharusnya ada banyak orang yang menantangnya, hanya untuk memberitahu dia tentang kekuatan Akademi Yunluo. Semua tetua mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan ketika mereka mulai, Tetua Wu tiba-tiba berdiri dan berkata, kekuatan pencegah dari penguji peringkat suci diperkirakan relatif besar. Orang-orang ini tidak boleh takut pada tikus dan keluar dengan tergesa-gesa, mungkin mereka juga akan mengacaukan suasana hati mereka. Petik 2. Ketika Penatua Sao mendengar kata-kata itu, alisnya sedikit berkerut, dan dia juga memahami kekhawatiran Penatua Wu. Setelah berpikir sebentar, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, jika itu masalahnya, biarkan semua orang di akademi tahu bahwa Xiao Suner dan Kailin adalah Xiao Suner dan Kailin. Pacar Yan, dengan cara ini, akan ada lebih banyak orang yang menantangnya, dan memanfaatkan kesempatan ini, biarkan Xiao Yan memberitahu mereka bahwa bunga terkenal itu memiliki pemiliknya. Ketika semua tetua mendengarnya, mereka semua tertawa terbahak-bahak.
Langkah ini tidak beracun, hanya mengatakan bahwa Xiao Suner dan Kailin adalah pacar Xiao Yan, bahkan dapat membangkitkan darah orang-orang muda yang memuja kedua putrinya. Dan untuk melindungi mereka putri kedua, Xiao Yan akan mencoba berkultivasi bahkan jika dia ingin datang, dan dia harus segera meningkatkan kekuatannya. Karena semua orang tidak keberatan, mari kita lakukan seperti ini. Juga, bawakan hadiah Xiao Yan kepadanya. Aku ingin melihat seberapa kuat orang ini. Ide Penatua Sao tentang puncak Tianzu dengan cepat diimplementasikan oleh para tetua. Hanya dalam beberapa saat, semua pembangkit tenaga listrik di halaman dalam tahu tentang Xiao Yan. Penguji peringkat suci, apakah para tetua benar-benar mengatakan itu? Di sebuah bukit tandus, seorang pemuda dengan rambut acak-acakan telanjang dan tangannya diperban erat. Wajah pemuda itu tegas dan rongga matanya sangat cekung. Pada saat ini, dia duduk bersila, dan di belakangnya adalah binatang roh besar yang baru saja mati. Xiao Suner dan Kailin sebenarnya adalah pacarnya. Pria muda itu tiba-tiba bangkit dan melihat posisi halaman dalam di ujung matanya. Dengan kemarahan yang melonjak di matanya, itu hanya pacarku. Tidak masalah apakah dia penguji tingkat suci atau tidak, jika dia berani menyentuh Suner dan Kailin, aku ingin dia tahu sesuatu. Ini disebut rasa sakit. Mengatakan itu, pemuda itu menginjak tanah tiba-tiba, sosoknya sudah tersapu, udara seolah terkoyak, seperti petir, kecepatannya luar biasa. Dalam sekejap, itu berubah menjadi titik hitam dan menghilang, hanya menyisakan satu baris teman tercengang. Kakak Bai telah lama memperhatikan Xiao Suner, penguji tingkat suci yang belum dewasa, dan pembangkit tenaga listrik di 10 besar daftar Tenglong. Kali ini, diperkirakan akan ada menjadi pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Melihat sosok pemuda itu dengan cepat menghilang dari bidang penglihatan, beberapa anak muda yang tinggal di tempat yang sama semuanya menghela nafas dengan emosi, dan kemudian mereka penuh antisipasi, dan mereka menindaklanjutinya. Xiao Yan, penguji tingkat suci, di tepi danau yang tenang, seorang pria muda dengan wajah yang tampak seolah-olah tidak akan pernah meleleh selama 1000 tahun mengangkat alisnya dengan ringan. Melihat ini, pemuda yang menyampaikan kata-kata itu tidak punya pilihan selain berdiri di tempat dan tidak berani pergi. Sungguh pria yang beruntung, aku tidak peduli dengan Xiao Suner, aku tidak menyangka Kailin menjadi pacarnya, jadi. Setelah beberapa lama, pemuda itu akhirnya menghela nafas dan perlahan bangkit. Saat dia bangun, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak, menyebabkan danau di depannya meledak menimbulkan gelombang puluhan meter. Ambil saja, wajah pemuda itu acuh tak acuh, matanya yang dingin melihat ke arah halaman dalam, dengan aura pembunuh yang menakjubkan. Kapten, Xiao Suner dan Kailin sebenarnya adalah pacar pria itu. Di Departemen Eksekusi Pelataran Dalam, Zhuang He mendengarkan laporan bawahannya dengan wajah pucat, dan kecemburuan di matanya bahkan lebih kuat. Xiao Yan adalah penguji tingkat suci dan itu sudah cukup untuk memukulnya, hubungan dekat dengan yang terakhir. Jadi apa, itu hanya pacar. Zhuang He menggertakkan giginya, gemetar karena marah, dan tiba-tiba menghancurkan batu giok di tangannya, dengan tatapan ganas di matanya. Sebelum dia berkata dengan suara serak untuk waktu yang lama, aku bukan lawannya, tetapi orang ini benar-benar menempati tempat ketika dia datang ke sini. Tian Feng, katakan saja pada kapten, dia benci kebencian. Petik 2. Sepertinya mata Suner dan Cailin tidak buruk. Orang ini, seperti saudaranya, adalah penguji tingkat suci. Hehe, aku tidak berani menantang saudaraku. Orang ini bisa diganggu. Di atas puncak langit yang mengepul, seorang wanita berambut hitam dengan mata sepanjang pinggang melihat ke kejauhan, memperlihatkan senyum konyol. Wanita itu mengenakan singgi, dan tangannya terangkat ringan. Asal-usul seluruh dunia tampak menari untuknya, seperti peri yang jatuh ke dunia. Dia langsing dan bangga. Ketika seluruh halaman dalam terguncang oleh berita bahwa para tetua, secara tidak sengaja, menyebar, Xiao Yan masih tinggal di puncak Tianfeng, dan dua putri Suner dan Cailin menikmati berkah dari orang-orang Qi, dan Xiao Yan juga untuk sementara lupakan semuanya, temani kedua putrinya dengan baik, dan ceritakan satu sama lain tentang pengalaman mereka sendiri. Pada saat inilah Penatua Fang datang dengan hadiah dari kepala bagian dalam. Sepotong batu sumber spiritual dapat mendukung Anda untuk berkultivasi dalam susunan sumber spiritual selama 6 jam, tetapi ini relatif terhadap susunan sumber spiritual tingkat pertama. Susunan sumber spiritual di atas Tianfeng adalah susunan sumber spiritual tingkat kedua, dan membutuhkan 10 sumber spiritual. Hanya si Fang yang bisa berlatih selama 6 jam.
Di bagian atas Tianfeng, Penatua Fang dan Xiao Yan berdiri berdampingan. Yang pertama menunjuk ke formasi asal roh tidak jauh, dan berkata perlahan. Suner dan Kailin berdiri di belakang mereka, dengan mata bahagia mengalir di mata indah mereka. $10. Xiao Yan mengangguk ringan ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Di antara hadiah yang dibawa oleh tetua Fang sebelumnya, menurut probabilitas 100/1 oleh Kaisar Jing, ada 200.000 batu sumber spiritual di miliknya sendiri. Cincin sebagai perbandingan, konsumsi 10 yuan sama sekali tidak layak disebut. Dengan analogi, arai sumber spiritual tingkat ketiga, yang merupakan arai yang secara khusus diberikan kepada Anda kali ini, membutuhkan 100 batu sumber spiritual sekaligus, dan arai sumber spiritual tingkat keempat di alam lembah membutuhkan 1000 sumber spiritual sekaligus. Oleh karena itu, 200.000 batu sumber spiritual ini tidak terlalu banyak. Dan sejauh yang saya tahu, Yuan Tianmu dari lembah alam tengah membunuh Sentu kali ini dan mendapatkan 100.000 batu asal roh. Tetapi 100.000 batu asal roh ini hanya dapat membeli jimat pembunuhan kekerasan Qian. Berbicara, Penatua Fang mengeluarkan slip bambu kuning. Permukaan slip bambu diukir dengan pola aneh. Di bawah pola, Lingguang tidak bisa berhenti berenang, seolah-olah terpenjara oleh pola. Ini adalah buku arai yang menyegel arai asal roh. Ini adalah buku arai tingkat ketiga. Seluruh Akademi Yunluo hanya selusin volume. Itu dapat dianggap sebagai hadiah untuk penguji tingkat Sein. Elder Fang melirik slip bambu kuning di tangannya, mengambil napas dalam-dalam, datang ke arai Ling Yuan, mengeluarkan gulungan slip bambu kuning kosong, meletakkannya di tanah, menggumamkan kata-kata di mulutnya, dan sumber aslinya energi kaisar bergerak ke segala arah. Angin bergelombang di dunia ini, dan susunan sumber spiritual tingkat kedua sebelumnya telah berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki slip bambu kosong di depan Penatua Fang. Dalam sekejap, ada arai sumber spiritual tambahan pada slip bambu kosong. Xiao Yan berdiri di samping, mengamati gerakan Penatua Fang dengan rasa ingin tahu. Teknik formasi masih bisa terukir di buku formasi, yang juga memberi Xiao Yan wawasan. Setelah memasuki arai asal roh tingkat kedua ke dalam buku arai, Penatua Fang menyeka keringat dari dahinya. Kekuatannya hanya seorang kaisar, dan itu benar-benar melelahkan untuk menyelesaikan proyek sebesar itu. Dia meletakkan slip bambu kuning di tangannya di tanah dan merobeknya. Tiba-tiba, ki primordial di dunia ini datang dengan panik, seolah tertarik oleh sesuatu, dan itu berkumpul di sekitar Elder Fang. Xiao Yan hanya berdiri di samping. Dia sudah saya dapat dengan jelas merasakan kegelisahan di tubuh saya. Sudah lama sejak saya memasuki roh Kaisar 6 jalan. Pada saat ini, Yuan Kaisar Qi yang stagnan di tubuh saya benar-benar meningkat dengan liar. 7 rantai sumber juga mulai perlahan mengambil bentuk di kristal Kaisar Sumber. Pembentukan. Penatua Fang mengeluarkan minuman ringan, dan menggenggam telapak tangannya di atas buku formasi. Sumber energi Kaisar di seluruh tubuhnya terus mengalir ke dalam bambu. Aura dalam potongan bambu menjadi semakin indah dan mempesona. Awan dan kabut di sekitar puncak tersebar. Sungguh energi yang kuat, itu lebih kuat dari platform spiritual tingkat tinggi di alam roh ilusi. Suner mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan Kong. Kejutan melintas di matanya yang indah. Kailin juga menepuk kepalanya dengan ringan. Formasi sumber spiritual tingkat ketiga ini jauh lebih kuat daripada formasi spiritual tingkat kedua hanya dengan melihat auranya. Alam roh ilusi penuh dengan rintangan yang tak tertandingi dan berbahaya. Dan ada banyak bahaya. Platform spiritual adalah impian para siswa yang memasukinya. Semakin besar manfaatnya. Ketika beberapa orang kagum, Penatua Fang akhirnya bangkit perlahan, terengah-engah. Pada saat yang sama, cahaya yang kuat keluar dari buku formasi di tanah, dan cahaya keemasan formasi sumber spiritual perlahan muncul dari buku formasi. Itu keluar dan mendarat di posisi di mana susunan sumber spiritual tingkat kedua sebelumnya. Segera setelah formasi asal spiritual tingkat ketiga muncul, ki primordial antara langit dan bumi meraung, dan seluruh Tianfeng dipenuhi dengan origin ki, menyilaukan dan menyilaukan, menjadi yang paling mempesona di antara 10 Tianfeng. Hampir kehabisan tulang tua ini. Penatua Fang menghela nafas lega, wajahnya sedikit pucat, dia menyimpan buku formasi, dan duduk di bangku batu di depan halaman dengan bantuan Xiao Yan. Beristirahat sebentar sebelum membuka mulut dengan senyum masam, buka roh tingkat ketiga. Kaisar asal Qi yang dibutuhkan oleh arai asal terlalu besar. Bahkan saya telah menghabiskan semua kaisar asal Qi, tapi untungnya dihidupkan. Mengatakan itu,
Penatua Fang memandang Suner dan Cailin di samping, dan berkata dengan ramah, "Kalian berdua, serta Gu Yuan dan Zukun, perguruan tinggi juga telah menyiapkan susunan sumber spiritual tingkat kedua untuk Anda. Paling lambat besok, segel sumber spiritualnya. Kitab susunan akan dibagikan." Kedua wanita itu semua senang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Bahkan Cailin, Mei Mei mengangguk ketika dia melihat Xiao Yan, tetapi tidak berbicara. Tidak ada alasan untuk menolak apa yang dikorbankan suaminya untuk menang baginya. Kalian harus bekerja keras dengan Xiao Yan di sini. Adapun Gu Yuan dan Zukun, aku khawatir mereka tidak akan tinggal di sini dengan tenang. Penatua Fang tertawa, lalu tiba-tiba menatap Xiao Yan, dan tersenyum licik, terutama kamu perlu meningkatkan kekuatanmu selama ini. Kamu sekarang adalah musuh publik pelataran dalam. Xiao Yan tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu, dan segera mengerti ketika dia melihat Suner dan Cailin. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tertawa, bagaimana dengan musuh publik? Datang dan lawan satu, datang 2 bulan untuk melawan pasangan. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Suner merasa manis di hatinya, dan dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang terjadi di Canaan Chol Lege. Pada saat itu, Xiao Yan tidak diragukan lagi jauh lebih lemah dari sekarang, tetapi baginya, dia masih bisa menghadapi banyak hal. Ahli dalam daftar kuat sekarang Xiao Yan masih tak kenal takut. Cailin melirik Xiao Yan dengan ringan ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi ada sedikit senyum di sudut mulutnya. Pria ini benar-benar tidak buruk. Oke, satu kata lagi. Para tetua memutuskan untuk mengadakan kompetisi pelataran dalam sebulan, dan kali ini 4 tempat untuk 4 susunan sumber spiritual tingkat kedua diberikan kepada mereka. Itu harus dinikmati, tetapi diperkirakan itu akan menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak orang. Bulan ini, kamu berkultivasi dengan baik, dan ketika datang ke kompetisi besar, beri mereka tamparan keras di wajah. Setelah mendengar ini, Penatua Fang melirik Xiao Yan dengan kekaguman, dan kemudian mengatakannya dengan ekspresi bermartabat, yang juga menyebabkan alis Xiao Yan sedikit berkerut. Saat Xiao Yan hendak berbicara, Cailin berkata dengan dingin, oke, beritahu mereka bahwa kita juga memperoleh arai asal roh tingkat kedua dengan kemampuan kita. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tersenyum pahit dan berhenti berbicara. Ratu yang bangga ini masih memiliki harga diri yang kuat seperti biasanya. Melihat ini, Suner tidak bisa menahan tawa, matanya yang gelap seperti bulan sabit, membuatnya menyenangkan. Aku sudah membawa kata-kata, jadi kamu bisa berlatih keras. Setelah pulih untuk sementara waktu, Penatua Fang bangkit dan mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum. Xiao Yan tidak memaksanya untuk tinggal, tetapi bangkit untuk mengirimnya pergi. Melihat Penatua Fang pergi, Xiao Yan berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Untuk waktu yang lama, Fang Kai berbalik, dan raut wajahnya kembali percaya diri. Memikirkannya, Xiao Yan melihat formasi sumber spiritual tidak jauh, bersinar dengan cahaya keemasan, dan tidak bisa menahan perasaan gembira. Dulu, rantai sumber di tubuhnya bergetar. Sekarang, perasaan itu tampaknya ditekan, hidup. Suner dan Cailin memandang Xiao Yan, saling memandang, dan kemudian keduanya tertawa ringan, duduk diam di bangku batu, menyaksikan Xiao Yan berjalan lurus menuju arai asal roh. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.